Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan renungan pagi dengan tema didukung untuk maju. Saya Jena yang akan membawakan renungan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami di bulan Januari hari ini, tanggal 17. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami sehingga apa yang hendak kami baca, kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dengan ayat yang menjadi fokus pada pasal ini adalah ayatnya yang ke-34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dalam perenungan adalah didukung untuk maju. Didukung untuk maju. Ketika kita membaca keseluruhan dari bacaan ini, kita bisa mengetahui bagaimana kisah perjalanan Paulus dalam melakukan misi pengabaran Injil di kota Athena. Disebutkan bahwa kota Athena adalah kota yang penuh dengan patung-patung berhala. Ketika Paulus melakukan pengabaran Injil di kota Athena, orang-orang Athena membuat atau menentang pengajaran yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mendapatkan penolakan, bahkan mendapatkan ejekan ketika ia hendak melakukan atau mengabarkan Injil. Kita tahu dan kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-18, di sana ada golongan-golongan Epikuros dan Stoa yang bahkan menilai Paulus adalah seorang si peleter. Bahkan ada pun yang menyebutkan bahwa Paulus adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ketika mendapatkan penolakan dan juga mendapatkan ejekan ketika ia hendak melakukan kebenaran, yaitu mengabarkan Injil Kristus, Paulus tidak kemudian menyerah atau bahkan meninggalkan kota itu. Paulus justru maju untuk memberitakan kebenaran. Ia menegur bagaimana cara hidup orang-orang Athena dan bagaimana Paulus meminta agar orang-orang Athena bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui Paulus, hal dan usaha yang ia lakukan pada akhirnya tidaklah sia-sia. Ini membuahkan hasil, yaitu kita bisa melihatnya dalam ayatnya yang ke-34. Ada beberapa orang yang kemudian menjadi percaya dan bertobat, bahkan menyerahkan diri mereka untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu Dionysius dan seorang perempuan Damaris namanya, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Kita melihat bahwa buah pelayanan Paulus dalam melakukan kebenaran mendatangkan buah yang manis. Usaha Paulus tidak sia-sia. Beberapa orang menjadi percaya dan dikatakan menggabungkan diri dengan Paulus.
Melalui hal ini kita bisa berefleksi bersama-sama bahwa kalau saat ini, jika pada saat ini ketika kita melakukan kebenaran, berbuat sesuatu demi kemajuan diri di tahun yang baru, dan kita mendapati bahwa diri kita belum didukung, hal yang bisa kita lakukan adalah tidak perlu merasa kecewa atau marah. Karena ketika kita mulai merasa kecewa dan marah, hal yang pasti kita lakukan adalah menyerah untuk melakukan kebenaran. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita melakukan kebenaran, perlu kita ketahui bahwa selalu ada orang-orang juga yang mendukung kebenaran-kebenaran itu. Dan untuk itu, fokus kita bukanlah kepada orang-orang yang menolak ataupun yang mengejek kita ketika kita melakukan kebenaran, tetapi fokus kita adalah melakukan kebenaran itu seturut dengan kehendak Tuhan dan mengetahui dan menyadari bahwa selalu ada orang-orang yang mau mendukung kita untuk maju. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui orang-orang yang mendukung kita dan untuk melakukan kebenaran, kita dapat mengetahui bahwa melalui mereka Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk tetap berusaha dan maju. Sekali lagi, melalui orang yang mendukung kita berbuat kebenaran, Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Untuk itu, biarlah hidup kita selalu berfokus pada kebenaran Tuhan dan tidak fokus kepada kekecewaan saat melakukan kebenaran. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menghibur kami, bahkan memberikan kami kekuatan melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hal-hal baik yang Tuhan izinkan kepada kami dapat kami lakukan, bahkan kami terapkan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang mengajarkan kami untuk terus maju dalam melakukan kebenaran dan menolong kami, menguatkan kami untuk terus melihat bahwa ketika kami mendapatkan penolakan ataupun ejekan saat melakukan kebenaran, kami pun dimampukan untuk melihat bahwa ada juga orang-orang yang selalu mendukung kami, yang menguatkan kami untuk terus melakukan kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga sesama kami. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.